Perkenalkan, nama saya Putu Asri Lestari, SEMMAK. Saya adalah dosen di program studi Bisnis Digital, Institut Desain dan Bisnis Bali. Hari ini saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah pengantar akuntansi, di mana mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi dan melatih daya berpikir dalam menganalisis dan memecahkan soal-soal yang berhubungan dengan materi akuntansi, dimulai dari pemahaman dasar atas transaksi yang berlaku dalam aktivitas bisnis, selanjutnya memahami saldo normal akuntansi yang dikenal dengan istilah debit dan kredit, kemudian memahami istilah pencatatan melalui jurnal akuntansi, memposting sesuai akunnya ke dalam buku besar, membuat jurnal penyesuaian, dan akhir tahapan akuntansi yaitu laporan keuangan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang teknik akuntansi atas perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini atau CPMK-nya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi dan kegiatan perusahaan, prinsip dasar dan saldo normal akuntansi dalam keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu mencatat transaksi bisnis ke dalam pencatatan akuntansi seperti jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan pendukung lainnya sesuai siklus akuntansi baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Dan yang keempat, mahasiswa mampu dan paham perlakuan akuntansi atas piutang, persediaan, dan juga aktivitas. Materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam video ini adalah tentang akuntansi persediaan, di mana materi ini akan disampaikan dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan ke-13 yang difokuskan tentang metode pencatatan persediaan, sedangkan di sesi ke-14 akan fokus membahas tentang metode penilaian persediaan. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah mode ceramah dan diskusi kasus, baik secara tatap muka maupun hybrid online via Zoom. Indikator penilaian dalam materi ini adalah kesesuaian memahami metode pencatatan dan penilaian persediaan dengan kriteria penilaian yaitu kesesuaian dan penguasaan materi, sedangkan penilaian berbentuk non-tes yaitu mengeksplorasi daya analisis melalui konsistensi pencatatan dan penilaian atas persediaan. Baiklah, mari kita simak bagaimana proses pembelajaran materi pertemuan ke-13 dengan materi pencatatan persediaan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Mbak sore, Miss. Sore, Miss. Oke, suara saya kedengaran jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke. Nah, hari ini sebelum kelas kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini materinya bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi, saya jelaskan sedikit dulu untuk sesi ini di bagian persediaan. Nah, nanti untuk materi persediaan, kita akan bagi menjadi dua sesi, di mana hari ini kita akan memfokuskan kepada metode pencatatannya saja, sedangkan di sesi kedua nanti kita akan fokuskan ke metode penilaian persediaannya. Nah, jadi untuk sesi ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa itu persediaan, menjelaskan klasifikasi persediaan, kemudian yang ketiga adalah mencatat persediaan dengan metode fisik dan metode perpektual. Kita awali dengan definisi dan klasifikasi persediaan. Nah, di sini saya akan menampilkan dua buah gambar. Ini gambar yang pertama, kemudian ini gambar yang kedua. Kita akan coba mencari tahu apa perbedaan dari kedua gambar berikut. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat, silakan. Saya, Miss. Oke, Febri, silakan. Perbedaan kedua gambar tersebut yaitu gambar pertama, yaitu termasuk perusahaan dagang, di mana dia hanya melakukan proses jual beli barang yaitu motor atau mobil. Yang gambar kedua merupakan perusahaan manufaktur, di mana mereka hanya memproduksi barang dan menjualnya kembali. Sekian dari saya, terima kasih, Miss. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan yang lainnya atau memperbaiki sedikit? Nggak ada? Mungkin
Siapa? Nenes ada? Kalau menurut saya, gambar 1 itu perusahaan dagang, lalu gambar 2 itu perusahaan manufaktur. Jadi gambar 1 itu transaksi jual beli, dan kalau untuk yang gambar nomor 2 itu yang ada itu transaksi menjual saja dan memproduksi sendiri. Seperti itu sih, Miss. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari perbedaan gambar ini, benar sekali tadi yang dikatakan oleh Febri maupun dari Nenes. Jadi untuk gambar 1 ini, tipe perusahaannya atau bentuk perusahaannya adalah termasuk kategori perusahaan dagang. Kemudian untuk yang gambar kedua, itu memang benar, perusahaannya adalah perusahaan manufaktur. Berikutnya. Nah, untuk gambar 1, nah, untuk gambar 1 tadi kan kita kategorikan dia sebagai perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang akan ada transaksi di situ di mana antara penjual dan pembeli mobilnya dengan penjual mobilnya ada transaksi, kemudian ada uang tunai yang terlibat di situ, bisa untuk transaksi tunainya akan ada terlibat uang tunai, untuk transaksi kreditnya berarti akan dibayar nanti di jangka waktu berikutnya. Kemudian setelah terjadi transaksi tersebut, maka mobil akan dibawa ke toko, bisa dibilang toko atau showroom mobil. Nah, di sini Karya Makmur Motor dikategorikan sebagai perusahaan dagang karena di sini mobil yang diperoleh langsung dijual kembali tanpa merubah bentuk. Seperti itu ya. Jadi ada transaksi beli mobil langsung dijual kembali. Di sini poinnya adalah mobil diperoleh untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya, jadi beli berupa mobil, jual berupa mobil dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, mobilnya di sini dikategorikan sebagai persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, istilah akuntansinya. Nah, persediaan barang dagang atau merchandise inventory, jadi masuk ke kategori aktiva lancar atau aset yang tersedia untuk dijual dalam rangka menjalankan usaha normal perusahaan. Jadi sudah di garis bawahi atau sudah dibedakan warnanya ya, usaha normal perusahaan. Jadi kalau perusahaannya perusahaan dagang, berarti aset tadi digunakan untuk sebagai barang dagangannya. Berikutnya kita ke gambar 2 tadi. Nah, untuk persediaan barang, untuk di gambar perusahaan kedua tadi yang Toyota, pabrik Toyota, itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah seperti ini. Saya tunjukkan gambar, ada gambar ban mobil, kemudian kerangka mobil, kemudian ada mesin mobil. Nah, gambar ini atau barang-barang ini dikategorikan sebagai bahan utama untuk memproduksi mobil. Dikategorikan sebagai persediaan bahan baku. Kalau kita contohkan ke yang lain, kalau bukan pabrik mobil, gitu misalnya garment. Biasanya kan saya contohkan dengan menggunakan garment, ada kain, seperti itu pelengkapnya. Berikutnya ada gambar seperti ini. Nah, di sini mobilnya sudah mulai dirakit. Nah, mobil yang sudah dirakit tapi belum jadi dikategorikan sebagai mobil yang sedang dalam tahap produksi. Kalau dalam istilah akuntansi disebut dengan barang dalam proses. Nah, ini belum bisa dijual, masih berupa work in process. Kemudian yang jenis yang ketiga ada barang jadi. Jadi sekarang mobilnya udah jadi. Jadi berawal dari tadi kerangka mobil, kemudian ban mobilnya, kemudian ada mesinnya, dirakit, diproses di pabriknya, kemudian menjadi mobil, itu dikategorikan sebagai barang jadi atau finished goods. Mobil selesai diproduksi dan siap dijual dan baru dibawa ke showroom-nya. Ini kan gambarnya, ceritanya gambar showroom Toyota, jadi barulah barang jadi ini dimasukkan ke dalam showroom-nya dan dijual. Nah, itu perbedaan dengan yang gambar 1 tadi. Nah, selain 3 barang itu, ada ternyata barang tambahannya. Ini. Ada perintilan-perintilan kecil di pabrik mobil tersebut. Ini disebut dengan persediaan suku cadang dan persediaan lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Jadi perintilan kecil sebagai pelengkap dalam memproduksi mobil tersebut. Nah, jadi kalau disimpulkan atau digambarkan ke dalam satu slide, kita lihat seperti ini.
Oke, nah sekarang saya minta ada yang bisa menjelaskan gambar ini secara singkat hasil dari penjelasan saya yang tadi. Mungkin yang lainnya yang mau silakan. Saya Miss Siapa? Nggak kelihatan di ininya saya. Sebutin namanya ya. Diah Miss. Oke, dia silakan. Jadi berdasarkan penjelasan Miss tadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang merubah yang terdapat proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi siap untuk dijual, Miss. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Oke, sebentar. Nah, apa kesimpulan dari dua gambar yang tadi? Jadi kalau kita lihat, saya sajikan ke dalam satu lembar slide di sini. Nah, yang pertama tadi adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang hanya memiliki satu jenis persediaan saja, yaitu berupa persediaan barang dagangan, sedangkan perusahaan manufaktur atau pabrik, dia akan memiliki 4 jenis persediaan. Jadi tadi kalian sudah dijelaskan juga sama temannya tadi oleh dia, apa sih yang membedakan perusahaan dagang dan manufaktur. Jadi pada intinya adalah perusahaan dagang beli, simpan, jual, gitu aja ya. Jadi barang yang dibeli bentuknya seperti apa, disimpan dan dijual pun dengan bentuk yang seperti yang dia beli tadi. Sedangkan di manufaktur, dia ada merubah bentuk. Mulai dari bahan baku, kemudian diproses, kemudian menjadi barang jadi, baru kemudian dijual. Nah, ada yang masih ingat rumus menghitung harga pokok penjualan? Oke, jadi di sini kalau kita bisa lihat kembali, kita bisa ingat kembali materi yang sebelumnya, cara menghitung harga pokok penjualan adalah yang pertama, persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih, kemudian kita kurangi persediaan akhir. Jadi ingat kembali materinya yang dulu. Kemudian HPP juga bisa dicari dari barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir. Kemudian cara klasifikasikan persediaan. Jadi untuk tahu apa aja sih jenis persediaan yang ada di perusahaan. Nah, berikutnya kita akan ke nilai persediaan. Nilai persediaan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ada kuantitas, yang kedua ada harga. Nah, untuk kuantitas penjelasannya adalah suatu kriteria untuk menentukan apakah sejumlah barang termasuk persediaan adalah hak milik perusahaan. Yang boleh dimasukkan ke dalam persediaan hanyalah barang yang sudah menjadi hak milik perusahaan. Nah, ini kedua adalah tentang harga atau nilai persediaan. Penilaian persediaan barang adalah menentukan harga persediaan yang dicantumkan dalam neraca. Nah, kalau tadi yang bagian kuantitas itu kita menentukan berapa sih jumlah barang yang menjadi hak miliknya perusahaan. Kalau di bagian harga atau nilai persediaan kita menentukan berapa nilainya, berapa harganya dari totalnya. Jadi bisa dikatakan kalau tadi itu menentukan jumlahnya, berapa pieces. Kalau yang ini harga atau nilai persediaan menghitung berapa rupiah nilainya, seperti itu. Mudah-mudahan jelas di situ. Nah, berikutnya ada harga perolehan. Nah, harga perolehan terdiri dari harga barang dan semua biaya yang harus dipikul pembeli sampai barang tersebut siap untuk diproduksi atau dipasarkan. Jadi di sini materinya kita ulang kembali. Nah, kalau barang itu berasal dari barang yang dibeli, berarti harga perolehannya itu adalah harga barang, harga belinya, kemudian misalnya ada ongkos kirimnya, berarti ongkos kirimnya akan masuk ke harga perolehannya. Nah, kalau barang itu adalah barang yang diproduksi, berarti harga perolehannya adalah termasuk biaya produksinya juga. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang tersebut. Misalnya tadi pabrik mobil kan, jadi berapa sih harga bannya, harga mesinnya, harga rangkanya, kemudian harga spare part-nya, kemudian mungkin ditambah dengan mekanik yang mengerjakan, kemudian semua biaya yang terlibat di dalam satu mobil itu dijumlahkan, itu akan menjadi harga perolehan dari mobil tersebut. Nah, termasuk di sini juga ada biaya angkut dan juga ada potongan. Nah, di sini untuk potongan diperlakukan sebagai pengurangan. Jadi nanti kalau ada potongan jangan tambahkan ke harga perolehannya, tapi dikurangi dari harga perolehannya. Nah, berikutnya masuk ke metode pencatatan persediaan. Nah, bagaimana kita mencatat jurnal ketika perusahaan melaksanakan transaksi persediaan. Ada dua metode, yaitu metode fisik atau periodik, yang kedua ada metode perpektual atau metode buku. Nah, untuk yang metode fisik,
mungkin kalian sudah sering kita pakai di materi-materi sebelumnya untuk metode fisik. Nah, materi yang barunya adalah metode perpektual atau metode buku. Pertama adalah metode fisik atau periodik. Kita lihat dulu penjelasannya. Pada sistem fisik, harga pokok persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau HPP dihitung dan dicatat di akhir periode akuntansi. Jadi ketika perusahaan menggunakan metode fisik, ketika ingin tahu berapa sih HPP-nya dari barang dagangan yang mereka punya, mereka akan menghitungnya di akhir periode. Ketika udah akhir periode, lakukan stop opnim, menghitung manual barang dagangan yang ada di gudang misalnya, itu akan menghasilkan untuk mengetahui harga pokok penjualannya ada berapa. Harga pokok persediaannya itu dihitung dengan menentukan kuantitas barang yang ada di gudang, dihitung secara fisik satu persatu setiap akhir periode, kemudian kalikan dengan berapa sih biaya per unitnya. Jadi ketika hitung fisik, misalnya kita punya sisa di gudang ada 100 unit barang, satunya seharga 10.000, berarti kita punya total persediaan akhir, tinggal dikalikan saja. Nah, yang kedua ada metode perpektual. Di sistem perpektual, harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan hitung setiap saat terjadinya penjualan. Jadi setiap ada transaksi penjualan, langsung menghitung harga pokoknya berapa. Kalau tadi yang difisikan untuk tahu harga pokoknya kita harus hitung dulu, harus stop opnim dulu untuk tahu berapa sih persediaan akhirnya, berarti sisa barang yang tidak ada itulah HPP-nya. Nah, kalau yang di perpektual, setiap ada transaksi penjualan, kita langsung tahu berapa sih HPP-nya. Perubahan setiap persediaan dapat diketahui dan dimonitor setiap saat tanpa dilakukan perhitungan fisik di gudang. Jadi nggak perlu datang ke gudang untuk tahu berapa sih persediaan akhirnya. Nah, kita bisa tahu dengan cara menyediakan kartu persediaan atau buku pembantu sediaan untuk setiap barang. Jadi di metode ini, perusahaan akan menyiapkan satu kartu untuk satu jenis persediaan. Seperti itu. Nah, dalam kartu tersebut akan dicatat jumlah satuan dan biaya yang barang dibeli maupun yang dijual. Nah, untuk kartu mengisi kartu persediaan ini, itu adalah materi di minggu depan. Nah, berikutnya adalah akuntansi pencatatannya, jurnalnya seperti apa. Nah, kalian sudah familiar dengan jurnal-jurnal ini, terutama yang jurnal metode fisik. Ketika kita membahas tentang akuntansi perusahaan dagang, metode fisik ini sudah dikenalkan lebih dahulu. Nah, untuk di sesi ini, kita membahas tentang persediaan, maka kita akan membahas dua metode pencatatan ini. Nah, ini yang metode perpektual adalah metode pencatatan yang baru yang akan kita pelajari. Kita lihat satu persatu. Jenis transaksinya misalnya adalah pembelian tunai. Nah, ketika kita menggunakan metode fisik, kalian akan menjurnalnya menjadi debit pembelian, kreditnya kas. Nah, di perpektual bedanya adalah di bagian debitnya. Debitnya kita ganti dengan sediaan atau persediaan. Sedangkan yang di metode fisik, debitnya adalah pembelian. Nah, di situ. Perpektual memakai akun persediaan, sedangkan yang di metode fisik menggunakan akun pembelian. Berikutnya ada transaksi retur pembelian tunai. Di retur pembelian tunai, debitnya kas, kreditnya persediaan untuk metode perpektual, sedangkan di metode fisik, debitnya kas, kreditnya retur pembelian. Nah, kalau kita lihat di sini bedanya, kalau di transaksi retur pembelian, di perpektual dia pakai akun persediaan, di metode fisik dia pakai akun retur pembelian. Jadi di metode perpektual tidak ada akun retur pembelian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembelian kredit itu sama dengan yang tunai, hanya bedanya kalau yang tunai pakai kas, yang kredit pakai utang. Retur pembelian kredit juga seperti itu. Kemudian pembayaran utang dagang. Dalam periode potongan, ketika perusahaan menggunakan metode perpektual, nilai potongan akan mengurangi nilai persediaan. Sedangkan di metode fisik menggunakan akun potongan pembelian. Jadi di sini akun potongan pembelian tidak ada di metode perpektual. Berikutnya ada transaksi penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai kalau kita lihat di perpektual, penjualan tunai kalau kita lihat di metode perpektual ada kas pada penjualan, ada HPP, ada persediaan.
Sedangkan di metode fisik hanya kas dan penjualan saja. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa ketika kita menggunakan metode perpektual, kita akan langsung menghitung HPP pada saat transaksi penjualan tunai. Nah, ini setiap transaksi penjualan tunai, selain perusahaan mencatat berapa nilai penjualannya, kas pada penjualan seperti biasa, metode perpektual juga menghitung berapa sih HPP dari barang yang dijual itu. Kayak gitu. Nanti kita contohkan dalam bentuk angka biar lebih mudah. Kemudian berikutnya yang retur penjualan tunai. Nah, beda dengan retur pembelian. Kalau di retur pembelian, perpektual ada akun retur pembelian. Tapi di retur penjualan tunai, dua-duanya menggunakan retur penjualan. Bedanya adalah di bagian metode perpektual ada satu jurnal persediaan pada HPP. Jadi kebalikan dari jurnal penjualan tunai ini. Ini dibalik. Jadi sediaan pada HPP. Begitu juga dengan retur penjualan kredit. Nah, di sini ada transaksi HPP-nya. Itu yang membedakan dengan metode fisik yang tidak ada transaksi HPP-nya. Kemudian penerimaan kas dari piutang dalam periode potongan, jurnalnya sama, tidak berbeda. Kas dan potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Kemudian penerimaan kas dari piutang di luar periode potongan, maka hanya kas pada piutang dagang saja, tidak ada potongan. Nah, di penyesuaian, di akhir periode akan ada jurnal penyesuaian. Nah, metode perpektual, ini maaf nih salah ketik perpektial. Di metode perpektual, tidak ada jurnal penyesuaian untuk HPP. Sedangkan di metode fisik, kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk HPP-nya. Kenapa di sini nggak perlu bikin jurnal HPP? Karena jurnal HPP sudah kita buat setiap ada transaksi penjualan. Sedangkan di fisik, selama transaksi tadi kan tidak ada membahas tentang HPP-nya. Nah, di akhir periode baru kita tentukan berapa sih HPP-nya, caranya gimana. Bisa pakai metode ikhtisar laba rugi, bisa pakai metode HPP. Kalau pakai metode HPP seperti ini. Jadi semua akun yang tadinya di atasnya itu kita balik dia. Contohnya ini. Tadi waktu pembelian kan pembeliannya debit. Di penyesuaian kita taruh pembeliannya di kredit. Beban angkut pembelian yang tadinya debit taruh di kredit. Kemudian persediaan awal, di awal periode sebelum transaksi persediaannya berapa sih ada di gudang, taruh di kredit. Potongan pembelian yang tadinya kredit taruh di debit, begitu juga dengan retur pembelian. Kemudian persediaan akhir hasil dari stock of name-nya. Hitung manual tuh ke gudang di metode fisik, dihitung berapa sih sebenarnya ada. Setelah itu sama yang debit nggak akan balance. Selisihnya disebut dengan HPP. Taruh angkanya di sini, bagian HPP. Nah, itu jurnal penyesuaian HPP kalau kita waktu kita pakai metode ikhtisar laba rugi. Tinggal bikin jurnal ikhtisar laba rugi pada persediaan awal, kemudian satu jurnal lagi debitnya persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi. Itu udah pernah saya berikan pada waktu kita akuntansi perusahaan dagang. Nah, kita ke contoh soal. Siapkan orat-orat kalian dari sekarang. Tanggal 2 Januari, perusahaan membeli secara tunai 3 unit barang dagangan dengan harga 10.000 per unit. Jadi saya ulang, 2 Januari, perusahaan beli 3 barang, harga satu barang adalah 10.000. Nah, transaksi ini akan menyebabkan bertambahnya persediaan perusahaan sejumlah 30.000. Selanjutnya, dimisalkan tanggal 5 Januari, 2 dari 3 unit barang dagangan yang dibeli terjual seharga 25.000. Jadi tadinya beli 3, tanggal 5 kejual 2, harganya 25.000. Yang diminta adalah bikin jurnal dengan kedua metode pencatatan. Saya permudah lagi dengan ilustrasi. Yang dibeli adalah jeruk. 2 Januari kita beli jeruk 3. Harganya masing-masing jeruk 10.000, nilai pembeliannya 30.000. 10.000 kali 3, 30.000. Nah, di sini persediaan akan bertambah. Kemudian di tanggal 5 Januari, jeruknya dijual 2 biji dengan harga 25.000. Persediaan pun berkurang.
Sekarang sisa persediaannya, sisa 1 jeruk. Itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Berapa kuantitas persediaan akhir, berarti berapa jumlah persediaan akhirnya, berapa biji, udah jelas itu 1 jeruk aja sisanya. Nah, yang kalian cari sekarang, berapa nilai persediaan akhirnya, berapa HPP-nya, bagaimana jurnal kedua metode. Silakan. Dan akhir, jawabannya adalah sebesar 10.000 dengan cara yaitu kuantitas persediaan akhirnya sebanyak 1 dikali dengan harga pembeliannya yaitu 10.000. Berarti 1 dikali dengan 10.000 yaitu 10.000. Begitu, Miss. Oke, terima kasih. Jadi yang nomor 2 itu nilainya 10.000 karena tadi kan kita beli 3 jeruk, harga 1 jeruknya itu 10.000. Sekarang sisanya 1 jeruk, berarti nilai persediaan akhirnya itu adalah 10.000. Seperti itu. Untuk HPP-nya ada yang Saya, tahu? Miss. Oke, dia silakan. Untuk HPP-nya yaitu 2.000. Oke, Nenes dulu deh, Mas, metode untuk fisik. metode Silakan, fisiknya, Nenes. itu yang tanggal 2 kan pembelian. Nah, itu jurnalnya pembelian pada kas sebesar 30.000. Oke. Lalu untuk tanggal 5 itu penjualan untuk jurnalnya kas pada penjualan sebesar 25.000. Ada lagi yang fisik? Itu aja, Miss. Itu aja. Oke. Yang lainnya ada tambahan nggak untuk jurnal fisik? Kita ke fisik dulu. Mungkin jurnal akhir periodenya, jurnal penyesuaiannya, ada yang udah bikin? Oke, kita mulai lagi. Oke, kita lihat jurnal pembelian persediaan pada kas atau utang 30.000. Kemudian jurnal penjualannya kas atau piutang usaha pada penjualan 25.000, HPP pada persediaan 20.000. Nah, kita perhatikan di sini. Perbandingan metode fisik dan metode perpektual untuk jurnal pembelian. Di pembelian, untuk metode fisik, kita menggunakan akun pembelian, sedangkan yang di perpektual kita pakai akun persediaan. Jurnal penjualan, bedanya, untuk jurnal penjualannya sama, hanya di perpektual itu kita ada 1 tambahan jurnal. Debitnya HPP, kreditnya persediaan. Nah, di situ nilainya tidak memahami materi kita hari ini. Nah, untuk latihan kalian adalah nanti kalian lihat di classroom ada tugas mandiri di mana di situ akan ditampilkan kasus untuk penjurnalan, metode fisik dan metode perpektual. Kalian bikin ke dalam. Oke, yang lainnya ada lagi sebelum kita akhiri dan kalian mengerjakan tugas. Tidak? Oke. Sebelum saya akhiri ini, mudah-mudahan proses perkuliahan hanya memberikan manfaat untuk kita kerjakan tugasnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan.